Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Darmanto, NIM 2018-012124 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan SMK 3 pada perkebunan kelapa sawit. Penerapan SMK 3 pada perkebunan kelapa sawit membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya. A. Mengenal peraturan perundangan K3 di tempat kerja. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Permenaker RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Permenaker RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. B. Memberikan saran tentang pemenuhan peraturan K3. Memberikan himbauan tentang peraturan perusahaan terkait K3. Melakukan rapat antar tiap-tiap divisi dan ahli K3, kemudian disosialisasikan ke semua tenaga kerja. Melakukan pengecekan tempat kerja dan mesin secara berkala. C. Mengkomunikasikan hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif. Membuat peraturan-peraturan K3 yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh tenaga kerja perusahaan dan memberikan sanksi-sanksi terkait pelanggaran K3. Membantu menyelesaikan masalah K3 di tempat kerja. A. Mempersiapkan penyelesaian masalah K3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 jelaskan beberapa tujuan penerapan SMK 3, diantaranya meningkatkan efektivitas perlindungan K3, mencegah dan mengurangi K3, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Masalah K3 diidentifikasi yaitu pekerja mengabaikan APD dan menggunakan peralatan yang sudah rusak karena kurangnya persediaan alat kerja. Memberikan himbauan kepada para tenaga kerja agar selalu memakai peralatan K3 dan memberikan sanksi kepada tenaga kerja yang tidak memakai APD. B. Memberikan masukan pada penyelesaian K3. Memberikan himbauan tentang peraturan perusahaan terkait K3, menambah jumlah stok peralatan kerja supaya saat ada kerusakan langsung diganti dengan peralatan kerja yang baru. C. Mengkomunikasikan hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif. Walaupun sudah melaksanakan peraturan K3, tetapi masih ada beberapa pekerja yang tidak melaksanakan aturan K3. Pelanggaran tersebut adalah tidak mengenakan alat pelindung diri ketika memasuki area kerja dengan alasan malas atau menghambat pekerjaan. Kejadian seperti itu harus segera diatasi supaya kembali pada aturan K3. Pihak perusahaan mengenakan sanksi terhadap para pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku. Partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi. A. Memberikan kontribusi dalam membangun proses konsultasi di tempat kerja. Selalu melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja. Pekerja selalu memberikan informasi apabila terdapat kekurangan APD ke atasan. B. Memberikan kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3. Melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan. Jika ada yang melanggar, pihak perusahaan mengenakan sanksi terhadap para pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku. C. Membangkitkan isu K3 dengan pihak lain. Mendiskusikan tentang pelanggaran K3 yang pernah terjadi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran K3. Memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Memberikan kontribusi dan mengelola informasi dan data K3 untuk memastikan data yang diambil akurat perlu diselidiki dan diinvestigasi lebih mendalam serta selalu melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pihak terkait. Lalu data yang sudah valid dicatat dan dilakukan penginputan dalam server perusahaan sebagai data rahasia. Data yang dibuat sudah dalam keputusan final dan mudah dipahami untuk diberikan kepada manajer perusahaan
dan pemangku kepentingan di dalam data perusahaan yang dapat diakses ketika memasuki website perusahaan. B. Memberikan kontribusi dalam penerapan strategi, sistem, dan program K3. Tiap divisi melaporkan setiap kejadian pelanggaran K3 bisa melalui laporan, email, memo, atau yang lainnya kepada komite K3, lalu penyelesaiannya dengan cara inspeksi rutin serta akan diadakan sosialisasi rutin serta mengadakan pelatihan K3. Setiap pegawai baru akan diadakan pelatihan K3 guna mengurangi akan adanya pelanggaran K3 dan juga didokumentasikan sebagai arsip perusahaan. C. Mendukung integrasi K3 ke dalam seluruh pendekatan manajemen, membuat peraturan terkait K3, melakukan sosialisasi rutin dan pelatihan terhadap pegawai baru. D. Mengidentifikasi dampak dari rencana perusahaan di tempat kerja dan saran untuk pengendalian risiko yang timbul. Perubahan standar pedoman industri. Mungkin akan terjadi pergantian tenaga kerja ahli dan akan berdampak pada PHK pegawai dan akan mengalami perubahan material serta praktik kerja. E. Identifikasi dampak perubahan dalam mengelola K3 dan memberikan saran berkaitan dengan perubahan tersebut. Saran terkait perubahan yaitu harus membuat peraturan sesuai dengan peraturan UU RI dan UU Ketenagakerjaan yang tidak memberatkan pekerja. F. Mengevaluasi efektivitas pendekatan pengelolaan K3. Bagian yang perlu ditingkatkan adalah bagian divisi yang sering melakukan pelanggaran akan K3 dan akan lebih sering diadakan pelatihan K3 atau bahkan memperketat peraturan guna menertibkan divisi tersebut. Sekian penjelasan tentang K3 dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sekian dan terima kasih.